Shalom untuk kita semua. Bagaimana dengan kabar kita saat ini? Saya berdoa supaya kita semua tetap sehat, kita semua tetap kuat, dan terus diberkati oleh Tuhan dalam pekerjaan, usaha, masa depan, studi kita, dimanapun kita berada. Pada kesempatan ini saya ingin kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan di balik satu tema, bersama Yesus tidak perlu khawatir. Dan firman Tuhan yang akan kita pelajari pada saat ini terambil dari Filipi pasal 4 ayat 6-7. Di sana dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa, di mana surat ini ditulis oleh Rasul Paulus sendiri, yang dimana secara manusia pun Paulus pernah mengalami yang namanya khawatir. Dia pernah mengalami karam kapal, dia pernah dipukuli, dan pada saat dia menulis surat ini untuk menguatkan jemaat yang ada di Filipi, dia sedang berada di dalam penjara, dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang sebenarnya tidak nyaman. Tetapi di sini saya melihat dan saya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana Paulus masih tetap bisa mengandalkan Tuhan. Paulus tidak khawatir dengan apa yang dia hadapi, apa yang Tuhan izinkan untuk dia lewati. Tetapi Paulus mengerti bahwa ketika dia terus mengandalkan Tuhan, menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan, dan bisa menguatkan orang-orang percaya yang lain, maka pada saat itu dia akan merasakan kekuatan daripada Tuhan. Dan ini menjadi bagian sebenarnya harus dari setiap kehidupan kita. Bagaimana sebagai orang percaya, saya secara pribadi juga diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana situasi yang baik dan tidak baik sekalipun, kita harus tetap bersyukur dan tetap mengandalkan Tuhan. Kekhawatiran-kekhawatiran yang kita hadapi, kecemasan-kecemasan yang kita hadapi, persoalan-persoalan yang kita hadapi, yang saat ini mungkin secara manusia kita tidak bisa pikirkan apakah ada jalan keluar atau tidak. Mari datang kepada Tuhan, andalkan Tuhan, libatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan saya yakin serta percaya, ketika kita melibatkan Tuhan, ketika kita menyerahkan setiap kekhawatiran kita kepada Tuhan, ketika kita datang tersungkur di kaki Tuhan dan menyatakan setiap apa yang kita hadapi, maka saya yakin dan percaya Tuhan mendengarkan setiap apa yang menjadi perkataan kita di hadapan Dia. Dan pastinya ketika kita datang kepada Dia, menyerahkan setiap kekhawatiran kita, kecemasan, kebimbangan, ketakutan kita, dan kita menaikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, pastinya ada jalan keluar yang Tuhan izinkan untuk kita lewati bersama. Untuk itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, jangan pernah untuk tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, itu sebenarnya kita sedang terpuruk. Itu sebenarnya kita sedang berada di dalam satu titik di mana kita tidak bisa keluar dari masalah yang kita hadapi. Tetapi kalau kita tetap datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala situasi yang kita hadapi, saya yakin serta percaya bahwa ada jalan keluar yang Tuhan akan berikan bagi setiap kita. Firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Walaupun datang musim panas, musim terik, musim kemarau, dia tetap akan menghasilkan buah. Dia akan tetap berbuah. Begitu juga dengan kehidupan kita. Dalam segala situasi yang melambangkan kekeringan, melambangkan kecemasan, ketakutan, mari datang kepada Tuhan, tetap melekat dengan Tuhan, tetap percaya dengan kuasa Tuhan. Dan saya yakin dan percaya ketika kita tetap hidup dan mengandalkan Tuhan, melupakan setiap kekhawatiran kita yang kita hadapi dan datang kepada Tuhan, maka ada jalan keluar yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Dalam Matius pasal 28 ayat 20, Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa ketahuilah aku senantiasa menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman. Artinya Tuhan akan menyertai setiap kehidupan kita, dan setiap masalah pergumulan yang kita hadapi pastinya berada di dalam jangkauan Tuhan. Dan semuanya tidak melebihi batas kemampuan kita. Karena sebelum kita dicobai, Yesus sudah dicobai terlebih dahulu. Tetapi dia bisa mengalahkan pencobaan tersebut. Sebab dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Dan ketika dia adalah Allah kita, dia adalah Bapa kita, maka sebagai anak kita bisa melalui semuanya itu. Karena kita mempunyai Allah yang kuat, Allah yang hidup, Allah yang bertata di atas dunia ini, di atas setiap kehidupan kita. Dan pastinya kita akan selalu mendapatkan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, hamba berdoa
buat setiap orang yang mendengarkan renungan pada saat ini. Biarlah mereka tetap dikuatkan, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan yang mereka hadapi ketika mereka datang kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, menaikkan setiap doa dengan sukacita di hadapan Tuhan, dengan penuh ucapan syukur. Saya yakin dan percaya Tuhan melihat semuanya itu, dan Tuhan akan menjawab dengan waktu Tuhan yang terbaik. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ada jawaban, ada solusi, ada mujizat yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami pergumulan Tuhan akan lepaskan. Dan setiap kami yang mempunyai harapan-harapan di dalam Tuhan, Tuhan akan tuntun mencapai kemenangan bersama dengan Tuhan. Ini yang menjadi doa dan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Dan sampai jumpa. Shalom.